adik-adik. Shalom Pika Koko. Shalom. Ya adik-adik, hari ini kita bisa bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Hari ini kita mau naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Semuanya naikkan pujian ini dengan semangat ya. Kita sambung pujian berikutnya yang berjudul Aku Putra Mahkota. Semuanya pakai gerakan ya adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian Yesus kemuliaan. Semuanya nyanyi dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap doa ya adik-adik. Kemuliaan
dari awal sampai pertengahan. Biarlah kiranya Tuhan senang mendengarkan puji-pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan kepadamu. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saat ini Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan sebagian daripada renungan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memimpin setiap kami, persiapkan hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan siang hari ini. Dan Tuhan memberkati guru yang akan menyampaikan benih firman Tuhan. Biarlah benih itu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh subur dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami sambut pemberitaan firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, bertemu lagi di dalam sekolah minggu online. Nah, hari ini kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini Cici mau sama-sama belajar tentang ketaatan. Nah, adik-adik, apa sih itu taat? Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu adalah senantiasa tunduk dan patuh. Nah, berbicara senantiasa itu berarti terus-menerus. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita mau tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, Cici mau ingetin lagi ada 3 tokoh yang Cici mau sampaikan hari ini supaya kita belajar bersama-sama bagaimana 3 tokoh tersebut menaati firman Tuhan. Nah, yang pertama kita mau belajar taat dari Nuh. Nah, adik-adik, kalau misalnya Cici ngomongin soal Nuh, adik-adik pasti ingatnya tentang apa? Nah, betul, ada bahtera. Terus ada juga yang ingat tentang air bah, ya kan? Waktu itu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera, karena Tuhan bilang bahwa akan ada air bah yang turun sehingga bisa menghancurkan semua orang, dan orang-orang juga akan mati kalau tidak ikut ke dalam perahu Nuh. Nah, pas Tuhan Yesus menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, di situ kan buminya masih kering, dan Nuh juga pasti ditertawai banyak orang, karena kalau misalnya hari ini Cici buat bahtera tapi ternyata nggak musim hujan, pasti teman-teman juga banyak yang tertawa, banyak yang bilang kalau Nuh itu gila gitu, karena sesuatu hal yang Tuhan perintahkan itu tidak masuk di akal manusia. Tapi ternyata Tuhan bilang ajak semua orang-orang untuk ikut ke dalam bahtera tersebut. Nah, ternyata pada zaman itu hanya Nuh yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, dan akhirnya cuma keluarga Nuh aja yang mau ikut ke dalam bahtera tersebut. Nah, pada akhirnya semuanya lenyap karena air bah tersebut. Nah, adik-adik, kita mau percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan perintahkan itu akan membawa kita ke dalam segala kebaikan. Nah, ketika kita taat seperti Nuh, maka Nuh dan keluarganya selamat. Dan orang-orang yang tertawa, orang-orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan itu binasa karena air bah tersebut. Nah, yang kedua, kita mau belajar tentang ketaatan dari Abraham. Nah, Abraham itu mau mengorbankan anaknya yang bernama Ishak. Nah, Ishak itu anak yang benar-benar dinantikan Abraham, karena istrinya Abraham yang bernama Sarah itu mandul. Nah, lalu dia disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang dia harap-harapkan. Bahkan secara manusia mungkin kita berpikir, kok Tuhan jahat sekali gitu. Ishak yang diidam-idamkan Abraham, kenapa harus dipersembahkan kepada Tuhan, padahal Ishak itu sangat dinanti-nantikan oleh Abraham. Nah, ternyata tapi si Abraham ini nggak mengeluh atau nggak bertanya-tanya kenapa Tuhan harus ambil, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Tapi yang dilakukan Abraham hanyalah taat. Akhirnya dia membawa Ishak sebagai korban persembahan. Nah, lalu Tuhan malah berkata, Tuhan berfirman, "Aku bersumpah demi namaku sendiri, karena engkau sudah melakukan hal ini dan tidak enggan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, aku berjanji akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan menjadikan keturunanmu sebanyak bintang di langit,
serta sebanyak pasir di pantai laut. Keturunanmu akan mengalahkan musuh mereka. Nah, jadi ternyata pas Ishak dipersembahkan, Tuhan mengganti Ishak itu dengan binatang. Akhirnya si Ishak ini tidak jadi disembelih. Lalu Tuhan akan memberkati Abraham karena Abraham sudah taat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga kita belajar dari Daniel. Nah, Daniel itu adalah anak muda yang taat kepada Tuhan. Dia tidak mengotori dirinya dari makanan dan minuman raja. Nah, pada saat itu Daniel berkomitmen memegang ketaatan dia kepada Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan memberikan Daniel kepintaran 10 kali lebih daripada orang-orang yang memakan makanan raja. Nah, padahal secara pikiran kita, orang yang makan makanan raja itu kan yang enak-enak, bergizi, dan harusnya mereka lebih pintar dong. Nah, tetapi ternyata karena Daniel sudah taat pada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan dia kepintaran 10 kali lebih pintar daripada orang-orang yang memakan makanan raja. Nah, dan ketika Daniel di goa singa juga, Tuhan pun menolong Daniel. Nah, adik-adik, kenapa sih kok kita harus taat ya? Kenapa kita harus dengar-dengaran firman Tuhan? Nah, ada 3 yang Cici catat di sini. Yang pertama itu, taat merupakan tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan bilang ada hukum yang terutama. Yang pertama itu, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, gimana sih cara kita mengasihi Tuhan? Nah, kita harus taat, karena taat adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena bagaimana Tuhan bisa melihat ketaatan kita? Tuhan bisa melihat kita mengasihi Dia kalau kita tidak taat, kita tidak melakukan firman Tuhan. Nah, yang kedua, taat adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang ketiga, taat membawa kita kepada rencana Allah. Nah, seperti kita lihat lagi Nuh tadi, Nuh itu taat kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan tuh awalnya tidak mau membinasakan manusia, cuma karena manusia sudah kotor dengan dosa, akhirnya Tuhan terpaksa harus menghancurkan bumi dengan air bah. Tetapi Tuhan tuh masih memberikan kesempatan, yaitu dengan melalui Nuh mengajak orang-orang di zaman Nuh itu untuk ikut di dalam bahtera. Tetapi orang-orang tersebut tidak mau, akhirnya semuanya binasa. Nah, karena Nuh itu taat kepada Tuhan, maka Nuh itu selamat dalam bahtera tersebut. Nah, sama seperti kita saat ini, ketika kita taat, Tuhan akan membawa kita ke dalam rencana Tuhan, dan kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan seperti yang dicatat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Nah, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan, kita mau sama-sama menyaksikan video singkat. Tuhan Yesus memberkati.
makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Nyew, nyew. Caleb, Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Anak-anak, yaitu kamu Caleb, taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama Mama dan Papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Yup. Mundur, mundur. Ya, terus. Net, net, net. Ya, hop. Net, net, net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Caleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama Mama dan Papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama Papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kita baca bersama-sama ya sekali lagi. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Adik-adik, hari ini juga ada aktivitas, yaitu adik-adik menulis di kertas 5 bentuk ketaatan adik-adik yang sudah adik-adik lakukan. Nah, misalnya menaati nasihat mama papa, terus membantu mama papa, terus tidak berbohong. Ya, seperti itu ya adik-adik. Nanti dikumpulkan seperti biasa ke Cici Erni. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 11 September. Ada Rio dari kelas Madya, Kurt dari kelas Pratama, Grace dari kelas Pratama, Jaden dari kelas Pratama, Ping dari kelas Madya, Mei dari kelas Madya, dan Fang dari kelas Tunas. Selamat ya adik-adik. Selanjutnya inilah para pemenang lomba 17-an 2022. Untuk lomba foto, juara 1 Grace dari kelas Pratama dan juara 2 Jaden dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik. Adik-adik, untuk pemenang lomba video, juara 1 Kurt dari kelas Pratama, juara 2 Rio dari kelas Madya, dan juara 3 Hosea dari kelas Madya. Selamat ya adik-adik. Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan yang sudah membuat kita merdeka sekarang. Mengheningkan cipta mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Nan gugur remaja diribaan bendera bela nusa bangsa. Ku kenang wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Mengheningkan cipta selesai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia.